يا عبادي الذين آمنوا menjadi pegawai yang sukses, maka silahkan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat solusi-solusi yang kita inginkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan tentang petunjuk itu serta Al-Quran itu berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itu adalah kitab yang aku turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan dan dapat mendatangkan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, untuk dicermati dan dipahami serta ditadabburi ayat-ayat yang ada di dalamnya, dan untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quranul Karim adalah solusi hidup yang tepat bagi orang-orang yang merindukan dan mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan dan memandu kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang selalu dan senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh, bahwa bagi mereka telah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat ke-82 yang berbunyi, wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu kepada umat manusia sebagai syifa, sebagai penawar dari semua rasa sakit yang mendera mereka, dan juga sebagai bentuk kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Tidaklah Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang-orang zalim kecuali hanya menambah kerugian bagi mereka. Ikhwatal iman, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, sungguh sangat jelas sekali maksud dan tujuan Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala, di dalam menurunkan Al-Quranul Karim agar menjadi pedoman, agar menjadi referensi utama di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki cara lain, tidak memiliki referensi lain ketika kita ingin sukses di dalam hidup dan kehidupan kita, kecuali kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkannya sekuat dan semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menuntun kita untuk membaca Al-Quranul Karim, mentadabburinya, dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sidang jemaah Jumat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada khutbah yang pertama tadi, kita telah mengetahui fungsi dan maksud diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tidak punya pilihan ketika kita ingin kebahagiaan hidup dan di dunia dan akhirat, kecuali kita berpedoman sepenuhnya kepada Al-Quranul Karim. Pada khutbah yang kedua ini, kita akan membahas apa akibat dan efek buruk ketika kaum muslimin dan umat manusia secara keseluruhannya meninggalkan Al-Quranul Karim, menjadikan selain Al-Quranul Karim dari perkataan-perkataan manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup, maka mereka akan diancam oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quranul Karim, dan merendahkan derajat yang lainnya ketika mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Coba lihat dan amati di segala penjuru sentero dunia, umat Islam yang merupakan umat mayoritas, terkhusus lagi di negeri yang kita cintai ini, tetapi bagaimana nasib mereka? Apa yang mereka berbuat? Mampukah mereka mengaplikasikan isi Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita itu paham dan mengerti isi Al-Quran Karim, maka mereka tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau seandainya guru-guru kita mengerti dan paham isi dari Al-Quran Karim, maka sudah lama kita menjadi generasi yang cerdas. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Yang terjadi malah sebaliknya. Ini tidak lain dan tidak bukan karena jauhnya kita dari pemahaman Al-Quranul Karim, kitab yang menghiasi rumah-rumah kita. Kita tidak mengerti dan paham seutuhnya isi. Ini musibah yang besar. Ya, ini musibah yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Lalu Allah Subhanahu wa taala merendahkan kaum Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa taba'tum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaihi dhulla la yaz'u hatta tarji'u ila dinikum." Jika seandainya kalian berjual beli dengan secara 'ina, dengan secara riba, bagaimanapun cara dan prakteknya,
Dan kalian suka mengelus-elus ekor sapi, berbangga-bangga dengan ternak kalian, dan kalian ridho dengan kegiatan bercocok tanam yang melalaikan kalian dari Al-Quran. Lalu kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah Taala. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan petaka kepada kalian. Hari ini berapa banyak ragam petaka yang menimpa kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Karena kegiatan yang disebutkan oleh Nabi SAW itu dan bahkan lebih dari itu, prakteknya semuanya ada di negeri yang kita cintai. Bukan hanya sekedar ridho dengan bercocok tanam, bukan hanya sekedar dengan berjual beli dengan praktek riba. Lebih dari itu ada di Indonesia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan petaka demi petaka kepada kaum muslimin. Mereka direndahkan di mana-mana. Kata Nabi SAW, petaka itu tidak akan pernah terangkat dari kaum muslimin. La yanzi'u hatta tarji'u ila dini. Tidak akan terangkat dari kalian kecuali kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya'lamu an Allah amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusi wa sallata bikum ayyuhal mu'minun wa qala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عنه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم يا هازم الأحزاب منزل الكتاب مجري السحاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم آمنا في وطننا واصلح لنا إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى ولما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفس ذا